Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Kota Kendari. Polisi Kota Kendari dikejutkan dengan adanya laporan dari seorang perempuan muda. Ia mengaku bahwa dirinya menjadi korban dari salah satu aksi begal. Ia menyampaikan semua barang-barangnya telah diambil. Tak hanya itu, perempuan muda ini datang dengan keadaan menangis histeris di kantor polisi. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Novi Damayanti lahir di Jakarta pada tanggal 9 November 1999. Saat ini usianya sudah menginjak 24 tahun. Novi bekerja sebagai karyawan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN. Sebelum bekerja, Novi bersekolah di salah satu SMP dan juga SMK negeri di Kota Kendari. Tak hanya sampai sekolah menengah kejuruan saja, Novi juga sempat kuliah di salah satu fakultas di Universitas Halu Oleo Kendari. Novi berkuliah antara tahun 2017 hingga 2020. Foto-foto saat Novi berkuliah diunggah di sosial medianya, yakni Facebook. Semenjak bekerja, Novi sudah tidak pernah membebani orang tuanya, terutama dalam hal materi. Novi sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Tak lama setelah bekerja di SPBN, Novi bertemu dengan seorang laki-laki bernama Irlan. Saat pertemuan itulah mereka mulai ada ketertarikan satu sama lain dan akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Irlan merupakan seorang honorer di Bapemda Provinsi. Beberapa bulan mereka berpacaran, Novi telah memberikan sebuah hadiah kepada Irlan, yakni sebuah motor trail dan juga HP merek iPhone. Karena pacaran mereka semakin nampak, ibu Irlan memberi petuah kepada Novi. Ketika Novi datang berkunjung, calon mertuanya itu sering menyampaikan, "Kalau kamu serius dengan Irlan, pikir-pikir dulu, karena kamu tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga kami seperti ini." Novi pun terdiam, namun karena dimabuk asmara, Novi lantas ikut membantu finansial keluarga Irlan agar supaya mereka segera dinikahkan. Akhirnya pada tahun 2022 mereka, Novi dan juga Irlan, resmi menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di salah satu perumahan PTN di Jalan Kijang yang berlokasi di Lapulu, Kecamatan Ebeli, Kota Kendari. Kurang lebih 2 tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Dari pernikahan itu, Novi dan juga Irlan dikaruniai satu orang anak yang masih kecil. Meskipun menjadi seorang istri, Novi tidak lantas berhenti kerja. Ia masih membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga kecil mereka. Awalnya rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja, namun entah kenapa tiba-tiba Novi merasa ibu mertuanya sering mencampuri rumah tangga mereka. Novi sering jengkel terhadap mertuanya meskipun usia mertuanya sudah tidak muda lagi, yakni 51 tahun. Bahkan Novi selama menikah, Novi merasa selalu dianaktirikan oleh ibu mertuanya. Tidak hanya itu, Novi kerap kali dituduh menghalangi suaminya untuk memberikan uang kepada ibunya. Novi dianggap sering berfoya-foya hingga membuat Irlan tidak ingat dengan keponakan-keponakannya serta ibunya sendiri. Sakit hati Novi semakin memuncak manakala anaknya sedang diasuh oleh ibu mertuanya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba anak tersebut terjatuh. Mertua Novi hanya diam dan tertawa-tawa, tidak segera membangunkan cucunya tersebut. Disitulah hati Novi semakin panas dan juga geram. Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Novi beranjak dari rumahnya menggunakan sebuah mobil Honda Brio berwarna kuning. Novi hendak bertemu dengan kawan laki-lakinya bernama Firman.
Novi bertemu dengan Firman di depan ATM kawasan Andonohu. Usai bertemu, Novi mengajak Firman makan bakso di sebuah rumah makan Gajah Mungkur. Disitulah Novi memiliki sebuah rencana besar. Ia mengajak Firman untuk bekerja sama, bukan kerjasama biasa. Pasalnya, Novi mengiming-imingi Firman dengan sejumlah uang yang cukup besar. Jika rencana ini berhasil, Novi akan memberikan 4 juta per bulan kepada Firman selama 3 tahun, serta uang sebesar 75 juta rupiah. Firman terkejut, namun tanpa pikir panjang, Firman langsung menyetujui kerjasama itu. Setelah makan, Novi kembali melanjutkan perjalanan ke Sampara. Novi ingin mengajak ibu mertuanya itu untuk berbelanja kebutuhan kue di Indogrosir Kendari. Setelah ibu mertuanya berada di dalam mobil, mertua Novi kebingungan. Ia sempat bertanya kepada Novi, kenapa Irlan serta cucunya tidak diajak sekalian? Novi dengan santainya menjawab. Ia beralasan pada saat itu Novi tidak memiliki cukup uang untuk menraktir banyak orang. Novi hanya ingin menraktir ibu mertuanya saja. Tidak hanya itu, Novi juga beralasan bila suaminya ikut, maka saudara-saudaranya yang lain otomatis akan ikut juga. Tidak ada yang aneh, mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di tempat tujuan, yakni Indogrosir, ibu mertua Novi sempat meminta agar Novi memelipirkan mobilnya di pasar Andonohu. Mertua Novi ingin berbelanja bawang. Usai selesai belanja, Novi mengarahkan kendaraannya ke bundaran Citraland dan juga putar balik ke arah Jalan Madusila. Novi terus mengemudikan mobilnya menuju kantor DPRD Kota Kendari. Di lokasi itu, sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah, Novi memarkirkan kendaraannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pria muncul dan masuk ke dalam mobil Novi. Mertua Novi sempat bertanya, siapakah laki-laki itu? Novi menjawab bahwa laki-laki yang duduk tepat di belakang mertuanya itu merupakan sepupunya. Beberapa menit setelah itu, Firman langsung segera mengeksekusi ibu Novi. Firman segera menjerat leher mertua Novi dengan tali, kemudian menusuknya menggunakan pisau. Sebelumnya, Firman memang sudah menyiapkan tali serta pisau itu. Tidak hanya Firman saja yang membabi buta, Novi pun juga ikut membantu Firman. Setelah pengeksekusian itu selesai, Novi menyerahkan HP, uang, dan juga perhiasan milik mertuanya kepada Firman. Ia menyuruh Firman turun untuk segera melarikan diri. Beberapa menit kemudian, serasa cukup aman, Novi langsung melajukan kembali mobilnya. Kemudian Novi berhenti dan juga keluar dari mobil. Novi keluar dengan keadaan histeris. Novi meminta tolong kepada pengendara lain yang melintas. Novi mengatakan bahwa dirinya serta ibu mertuanya telah menjadi korban begal. Pengendara lain sempat syok dan prihatin dengan kejadian yang menimpa Novi. Salah satu pengendara yang berada di sekitar Novi segera melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Bersama Novi, ia berangkat ke kantor polisi terdekat. Setelah polisi datang, Novi semakin histeris. Sebelum Novi dimintai keterangan oleh polisi, Novi sempat menemani ibu mertuanya yang sudah tidak bernyawa itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibu mertuanya diotopsi. Bukan semakin tenang, Novi malah semakin histeris di rumah sakit. Novi segera dimintai keterangan oleh polisi guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Disitulah Novi Damayanti terlihat berbelit-belit dan juga panik. Novi panik saat memberikan keterangan. Polisi mulai curiga dan merasa ada yang aneh, dan akhirnya di situ polisi berhasil mengungkap bahwa keterangan Novi yang berbelit-belit itu merupakan keterangan palsu, dan disitulah kerjasama besar itu terbongkar. Ternyata Novi lah yang menjadi dalang dari penyerangan begal ini. Sementara itu, polisi segera menghubungi keluarga Novi dan juga keluarga suaminya. Disitulah Irlan selaku suami dari Novi kaget dan juga shock.
Ia tak bisa menyembunyikan perasaannya yang sangat terkejut pada saat polisi mengatakan bahwa kematian ibunya merupakan hasil rencana istrinya sendiri. Irlan juga sempat syok dan histeris sampai tak bisa diajak bicara akibat kejadian tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Irlan sudah mulai membaik. Sementara itu, anak mereka yang masih kecil sudah dibawa ke kampung halaman di Pohara, Kecamatan Sampera, Kabupaten Konawe. Sang anak masih belum mengerti tentang kejadian yang melibatkan ibu kandungnya dan neneknya tersebut. Itulah cerita mengenai Novi Damayanti yang tega membunuh ibu mertuanya sendiri. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.